Sistem informasi merupakan kombinasi dari 4 elemen yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. 4 elemen dalam sistem informasi yaitu elemen pertama orang, elemen kedua teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan, elemen ketiga yaitu proses, dan elemen yang terakhir yaitu struktur yang mengatur bagaimana orang, teknologi, proses itu bekerja sama dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang akan kita bahas pada video presentasi ini yaitu sistem informasi berbasis web dalam bidang pendidikan seperti website Microskill dan website Mika atau Microskill Academic yang dibuat oleh Universitas Microskill. Dalam website Microskill yang menjadi penggunanya yaitu sangatlah beragam, mulai dari mahasiswa, dosen, calon mahasiswa, alumni, dan mitra industri. Dalam website Microskill ini terdapat banyak sekali informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sedangkan website Mika atau Microskill Academic itu penggunanya terdiri dari kelompok yang berhubungan atau memiliki keterlibatan dalam Universitas Microskill. Contohnya, yang sudah menjadi mahasiswa dalam Universitas Microskill, dosen, alumni, staf administrasi, dan pimpinan kampus yang memiliki akses ke dalam website Mika. Dalam website Microskill ada banyak sekali fitur yang terdapat di dalamnya, seperti fitur pada tampilan utama yang berisikan fitur tombol pendaftaran yang terletak di bawah kalimat Leading in Informatics. Lalu terdapat fitur pencarian program studi. Yang kedua yaitu terdapat banyak sekali fitur-fitur yang berisikan informasi yang terletak pada fitur tentang, fitur akademik, fitur kehidupan kampus. Lalu terdapat pada fitur alumni, fitur pelayanan karir, dan fitur pusat bantuan. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat dalam website Mika atau Microskill Academy, yaitu fitur login mahasiswa dan dosen, fitur dashboard pengguna, fitur profil, fitur absensi, fitur kartu rencana studi, fitur nilai, fitur pengajuan, fitur polling, fitur berita, fitur tugas terakhir, dan banyak sekali fitur-fitur yang berisikan informasi lainnya. Selanjutnya, pada keamanan akses di website Microskill, kita bisa langsung melihatnya pada saat kita pertama kali mengakses website Microskill dan kita akan disuguhi dengan page yang menunjukkan halaman login seperti ini. Nah, selanjutnya, ketika kita memasuki keamanan akses di web Mika, kita akan disuguhi dengan keamanan akses yang pertama-tama yaitu di website MISO. Lalu kita akan, setelah kita mendaftar seluruhnya seperti ini, maka kita akan dilanjutkan dengan akses keamanan yang kedua di web Mika-nya langsung seperti ini. Selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu bagaimana privasi pengguna dilihat dari proses pengamanan data pengguna. Pengamanan data pengguna website Microskill dan Mika dilakukan melalui berbagai langkah strategis untuk memastikan privasi dan keamanan informasi. Pertama, data pengguna dilindungi menggunakan enkripsi yang kuat, baik saat disimpan maupun ditransfer, dengan penerapan protokol SSL TLS. Untuk mengontrol akses ke data yang sangat sensitif, sistem menerapkan autentikasi multifaktor dan kontrol akses berbasis peran, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Microskill juga memiliki kebijakan perlindungan data yang transparan, yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan digunakan. Pengguna diminta memberikan persetujuan eksplisit sebelum data mereka diambil. Selain itu, audit keamanan berkala dan pemantauan aktivitas dilakukan untuk mendeteksi ancaman yang secara proaktif. Dan juga peran dalam pelatihan karyawan tentang praktik terbaik dalam keamanan data dan cara mengenali ancaman cyber juga menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi ini. Microskill menyediakan dukungan kepada pengguna dilihat melalui dari saluran komunikasi untuk menjawab pertanyaan terkait privasi dan pengelolaan data pribadi mereka. Semua itu dituang dalam regulasi perlindungan data seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, memastikan bahwa semua praktik pengelolaan data sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Microskill menerapkan firewall dan sistem pemantauan aktif semua aktivitas pengguna dicatat dalam audit log untuk menjaga keamanan data. Yang keempat ada sistem dan manajemen basis data. Data seperti apa saja yang diproses dan disimpan dalam website Microskill. Yang pertama, tampilan utama, yaitu berisi infografis Universitas Microskill. Yang kedua ada tentang berisi pimpinan universitas, unit dan kerjasama. Yang ketiga akademik, berisi fakultas informatika dan fakultas bisnis. Yang keempat yaitu kehidupan kampus, yaitu berisi fasilitas dan layanan, organisasi mahasiswa dan events. Yang kelima yaitu alumni, berisi infografis alumni dan beberapa jumlah alumni. Yang keenam karir, yaitu berisi data lowongan pekerjaan.
Selanjutnya kita ke Mika. Data yang diproses dan disimpan yaitu dashboard, yaitu jadwal perkuliahan, foto mahasiswa, jurusan dan kelas, status pembayaran, akademik, dan MPT. Selanjutnya ada profil. Data yang disimpan yaitu data pribadi dan kontak, grafis indeks prestasi, riwayat pembayaran, dokumen yang harus diupload oleh siswa, program studi, kelas, semester, waktu kuliah, dan dosen wali. Selanjutnya ada absensi, yaitu dalam menu absensi berisi bukti kehadiran selama jadwal perkuliahan berlangsung. Keempat yaitu KRS, yang disimpan yaitu adalah nilai per semester, kartu rencana studi, transaksi akademik. Yang kelima ada nilai, berisi nilai mahasiswa per semester, kartu hasil studi, dan transaksi akademik. Yang keenam pengajuan, yaitu berisi surat keterangan akademik, prosedur pengajuan ujian, pengganti kartu mahasiswa, potongan uang kuliah, tugas akhir mahasiswa. Yang ketujuh polling, berisi nama polling, tanggal isi, dan aksi. Yang kedelapan berita, yaitu berisi informasi putar kegiatan Universitas Microskill. Yang kesembilan yaitu tugas akhir, yaitu berisi tugas akhir mahasiswa Microskill. Yang kesepuluh informasi, yaitu berisi panduan dasar akademik, jadwal kuliah, kalender akademik, pembayaran uang kuliah, rencana operasional dan akreditasi kampus, permohonan kuliah lintas program studi, dan surat keterangan pengganti ijazah, surat akademik Microskill, dan informasi wisuda. Yang 11 yaitu informasi lainnya. Data yang disimpan dan proses adalah berisi prosedur, informasi seperti prosedur lintas jurusan, surat izin kegiatan akademik perusahaan, informasi ujian susulan, koreksi nilai, daftar ujian remedial, pengajuan tugas akhir, dan masih terdapat informasi banyak lainnya yang dapat membantu siswa. Keterkaitan antar fitur dan halaman pada web Microskill berada pada beranda atau home. Pada halaman ini, user bisa mengakses lagi ke fitur-fitur lainnya, seperti fitur beranda, fitur tentang, yang pada halaman ini terdapat fitur lainnya juga. Kemudian fitur akademik, yang di halamannya terdapat fitur lainnya yang berisi informasi prodi, fitur kehidupan kampus, fitur alumni, dan yang terakhir yaitu fitur karir. Kemudian, keterkaitan antar fitur dan halaman pada Mika yaitu pada fitur dashboard. Di halamannya, kita bisa mengakses ke berbagai fitur lainnya, seperti fitur absensi, fitur profil, dan di halamannya terdapat fitur lainnya. Fitur nilai, yang di halamannya terdapat fitur lainnya juga. Dan yang terakhir yaitu fitur berita. Adapun fitur-fitur lainnya seperti fitur kartu rencana studi, fitur pengajuan, yang di halamannya memiliki fitur-fitur lainnya untuk melakukan pengajuan, kemudian fitur polling, fitur tugas akhir, dan yang paling terakhir yaitu fitur informasi. Nah teman-teman, hasil dari evaluasi kami terhadap sistem informasi dari website Mika dan Microskill yaitu adalah pada website Microskill adalah situs resmi dari STIE Microskill. Situs ini berfungsi sebagai portal informasi utama yang menyediakan berbagai data terkait kampus. Sementara website Mika itu adalah platform internal yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen Microskill untuk keperluan akademik dan administrasi. Sekian dari kelompok saya Reski Maulana, beserta kelompok saya pamit undur diri.